Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat GKI Pedok Daud yang diberkati Tuhan dan Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada yang masih setia bersama doa pagi hari ini. Mari sama-sama saya ajak untuk kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita, menyiapkan waktu terbaik untuk Tuhan. Bawa hatimu bersyukur, bawa hatimu menyembah. Satu kesempatan Tuhan beri untuk kita menikmati hari ini karena Tuhan baik. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Buat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati. Kami siap Tuhan untuk memberkati Engkau lewat pujian dan syukur kami pagi hari ini. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan atas hidup kami dan kami siap memberi yang terbaik. Karena Yesus lebih dulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini saya ajak untuk kita menaikkan ucapan syukur pengagungan kita hanya buat Yesus. Dialah Allah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami menyembah. Buat setiap hidup yang Tuhan beri untuk setiap kami bersyukur. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari bawa hatimu menyembah buat Yesus yang menjadi kekuatan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang
dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembahmu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik hanya bagimu dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku hanya bagimu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kau kekuatan, Kau penghiburan, Kau Allah penyembuh yang mampu memulihkan setiap kami. Ku bersyukur selamanya Kau baik, selamanya Kau Allah mulia, tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau Allah yang memberkati, Allah yang selalu menjaga setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kekuatan kasih-Mu nyata untuk memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kau mengubah setiap kondisi kami dan memberikan kekuatan baru untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, taruh Tuhan setiap perkataan Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan firman-Mu dapat pegangan bagi setiap hidup kami dan menjadi terang bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini satu hari yang sangat luar biasa memberkati kita. Jika gereja kita untuk bulan ini mempunyai tema kerendahan hati. Untuk itu pagi hari ini sama-sama kita mau belajar dari sebuah tema yang Tuhan sudah beri untuk gereja ini, kerendahan hati dalam melayani. Mungkin bagi kita menjadi pelayan seringkali diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang sangat rendah dan tidak terlalu dihargai. Menjadi pelayan adalah pekerjaan yang kurang mendapatkan perhatian utama dalam kehidupan kita sosial sebagai masyarakat. Dan mungkin kita berpikir juga pelayan adalah pekerjaan yang kurang mulia di mata dunia. Tetapi dalam konteks kehidupan rohani kita, bahwa orang yang melayani Tuhan adalah orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Seperti yang ada tertulis dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Firman Tuhan pagi hari jelas bahwa barang siapa menjadi pelayan, dia harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai pelayan Tuhan harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus siap menjadi pelayan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita belajar. Jadi kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen yang utama adalah melayani. Baik itu melayani sesama kita manusia ataupun yang terutama adalah melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani tidak harus menjadi pelayan di gereja atau tidak harus kita melayani yang kelihatan di atas mimbar. Kita bisa melayani siapapun,
Bukan hanya karena kita mendapatkan jadwal dari gereja, kita mendapatkan sebuah posisi kedudukan di gereja sehingga kita bisa melayani. Tapi ingat bahwa kita adalah hamba. Dan hamba harus patuh pada tuannya. Melayani bisa kita mulai dari lingkup kecil, dari lingkungan kita. Mungkin kita bisa melayani siapapun yang ada di lingkungan kita, mulai dari kita melayani keluarga, kita juga melayani masyarakat, kita melayani teman-teman kita. Walaupun mungkin kita hanya melayani sebagai pendengar. Karena jujur, kita sebagai pendengar dari teman-teman kita yang mungkin mereka sharing sama kita dan menjadi seorang pendengar adalah hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Tapi percaya bahwa dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, mungkin itu kecil bagi orang lain, tetapi berdampak besar bagi orang yang kita layani. Pelajaran melayani dengan rendah hati sangat kita perlukan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan, bukan hanya kita yang bertugas di atas mimbar, tapi pelajaran melayani dengan kerendahan hati sangat diperlukan untuk seluruh jemaat di gereja Tuhan. Ingat bahwa kewajiban orang Kristen yang paling utama adalah melayani. Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat nyata dalam kehidupannya, bahwa Tuhan melayani dan memberikan teladan dengan mengutamakan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri dan tidak mencari puji-pujian. Ya, sekali lagi bahwa kita umat Kristen, anak-anak Tuhan punya tanggung jawab dan kewajiban yang paling utama, yaitu melayani. Mari sama-sama kita mau baca dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan kerendahan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar syarat untuk menjadi pelayan dan syarat melayani dengan kerendahan hati. Firman Tuhan di Filipi tadi sangat jelas, sudah dijelaskan di situ bahwa hidup dan syarat melayani dengan kerendahan hati akan saya bagi menjadi 3 hal ya yang sangat simpel sekali dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Hidup dalam Kristus. Itu syarat kerendahan hati. Dalam kehidupan bergereja, terlebih dalam melayani kita banyak sekali mungkin seringkali kita banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan kehendak, perbedaan yang mungkin sepele bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang sering muncul dan timbul dalam sebuah gereja. Tapi ingatlah bahwa hidup di dalam Kristus, Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat yang menghendaki dalam melayani lebih dahulu utamakan persatuan. Itu terjadi bila semua orang dalam gereja hidup dalam Kristus. Pasti ada persatuan dan hidup dalam Kristus berkembang di dalam hidup setiap manusia kita sebagai orang percaya. Bahwa di dalam persatuan akan tumbuh sebuah kasih. Dalam persatuan akan tumbuh dan timbul hal-hal yang baik yang akan bisa memajukan dalam pelayanan kita. Percaya bahwa di dalam persatuan akan kita menuai berkat dari Tuhan. Untuk hidup dalam Kristus kita perlu berada di dalam firman Tuhan, memunculkan karakter-karakter Kristus.
dan semuanya itu akan berdampak bagi sekeliling kita. Dan yang terpenting adalah mempunyai sifat-sifat kehidupan Kristus. Mari sama-sama kita mau belajar sifat-sifat kehidupan Kristus. Ada apa saja? Yang tadi dalam firman Tuhan ada nyatakan, ada nasihat penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Mari sama-sama kita belajar dari sifat-sifat kehidupan Kristus yang ada untuk kita sama-sama melakukan nasihat penghiburan kasih. Kita akan menasihati satu dengan yang lain supaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling berbagi untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Yang kedua, Filipi 2 ayat yang ketiga, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Jemaat Kristus yang rendah hati itu mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Dan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang wajib kita ikuti. Bukan hanya untuk pelayan yang sudah melayani di gereja, tapi untuk semua jemaat Tuhan. Terlebih lagi jemaat yang sudah ambil bagian dalam melayani, yaitu tidak mencari ego sendiri atau kepentingan sendiri, atau tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Seperti slogan dari GKI Pondok Daud, bahwa kita harus terus merendahkan hati, nameless, faceless. Kita tidak perlu mencari pujian, kita tidak perlu cari panggung, karena promosi dari pelayanan kita itu diberikan Tuhan bagi setiap kita. Di saat kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita belajar bahwa karakter egois yang seringkali menjadi penyebab gereja tidak bisa bertumbuh. Bahkan mungkin roh pemecah belah yang sangat kuat itu akan menghancurkan gereja itu sendiri. Itu adalah musuh utama dari sebuah persatuan dan kesatuan dalam gereja. Untuk itu mari sama-sama, janganlah kita bermegah untuk diri kita sendiri. Kita rendahkan hati kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan tanpa mencari muka. Kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita melayani dengan hati hamba. Dan biarlah Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi. Mari jemaat Tuhan, poin yang ketiga, sama-sama kita mau belajar pagi hari ini. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai keempat, mengutamakan kepentingan orang lain. Rasul Paulus mengajarkan harus menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari dirinya sendiri. Harus membiasakan diri untuk kita berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain, bukan mengenai kepentingan kita sendiri. Di sini Rasul Paulus sangat paham akan hal dan ia mengingatkan pada jemaat Tuhan bahwa mempunyai sifat, sikap mengutamakan kepentingan orang lain, membunuh ego kita. Sehingga yang muncul adalah kesadaran untuk mempersembahkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita tidak melayani untuk diri kita sendiri, tetapi kita akan utamakan orang lain. Hamba adalah orang yang melayani. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa bermegah diri. Jangan kita merasa ini loh aku dalam melayani, kalau enggak ada aku semua enggak bisa. Kalau tidak ada aku, tidak ada urapan. Kalau tidak aku, gereja ini akan runtuh. Ingat, kesombongan kita itu berasal dari iblis. Jangan pernah kita bermegah diri untuk melayani Tuhan. Ketiga hal ini adalah syarat utama untuk mencapai kerendahan hati di dalam melayani. Mari berangkat dari doa pagi. Kita dengan komitmen baru untuk melayani dengan kerendahan hati. Semoga hidup kita mencerminkan kasih dan pengabdian kita pada Tuhan. Dan semoga kita menjadi terang bagi dunia. Di mana kita berada, kita berdampak. Bukan melayani di mimbar, kita bisa berbahasa roh. Kita bisa berapi-api dalam melayani Tuhan. Tapi bagaimana hidup kita
bisa dilihat dari buah yang kita hasilkan. Mungkin di depan banyak jemaat kita dipuji, hebat kamu. Firman yang kamu sampaikan luar biasa. Urapan Tuhan luar biasa di saat kamu berada di mimbar. Tapi bagaimana dengan hidupmu di bawah mimbar? Itulah hal yang paling penting di dalam kita melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini belajar berterima kasih sama Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan sudah beri atas kita, untuk setiap kepercayaan dalam kita melayani. Semoga Tuhan memberkati perjalanan pelayanan kita dengan kita merendahkan hati. Jadilah pelayan yang sejati, tidak takut kotor, tidak takut dengan tantangan, penolakan, karena ukuran yang Tuhan takarkan bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi hatimu yang dilihat oleh Allah. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami menjadi hamba yang setia, untuk kami melayani dengan kerendahan hati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau belajar untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang terus Kau sediakan bagi setiap kami, buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup dalam Kristus. Kami tidak mencari kepentingan sendiri dan kami tidak mencari pujian-pujian dari orang lain. Biarkan kami terus mengutamakan kepentingan orang lain dan jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami pelayan yang sejati, dan biarlah Tuhan kami terus akan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hari kami menyerahkan waktu sepenuhnya. Biarlah kuasa Tuhan yang akan memberkati kami. Tangan kuat kuasa Tuhan yang akan memegang hidup kami. Sehingga Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan mengikuti kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.